wabarakatuh. Kenapa Ul? This meeting Dah. is Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kepada kelompok 6 part 2. Oke, kita langsung saja masuk ke 2. materinya, Kak Salsa. Oke, silahkan Kak Salsa untuk presentasi. Tunggu ya, share dulu. Gimana? Nampak? Nampak? Besarkan. Oke. Tunggu, aku mute dulu ya. Nah, nggak usah deh. Nah, Besarkan Ul. tunggu. Apanya yang dibesarkan? Di zoom in. Di Oh iya, iya. Oke. Oke, baik. Saatnya yaitu teorema 7-13. Di sini mengatakan sebuah teorema primalitas yang dirancang khusus untuk bilangan Mersenne, yaitu bilangan yang berbentuk MP sama dengan 2P-1, di mana P adalah bilangan prima. Teorema ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan Mersenne tertentu merupakan bilangan prima. Pernyataan teorema, misalkan P adalah bilangan prima dan MP sama dengan 2P-1 adalah bilangan Mersenne ke P. Definisikan sebuah barisan bilangan bulat RK secara rekursif sebagai berikut. Nah, yang pertama itu selalu R1 sama dengan 4. Terus untuk selanjutnya, RK sama dengan R pangkat 2, K-1, K kurang 1, kurang 2, mod MP. Untuk K lebih besar sama dengan 2. Lalu pastikan RK lebih lebih kecil dari 0, RK lebih besar, RK lebih besar dari 0, dan RK lebih kecil dari MP pada setiap langkah. Kemudian, MP adalah bilangan prima jika dan hanya jika R RP-1 sama dengan 0 mod MP. Next. Berikutnya itu penjelasan barisan. Rumus rekursif. Ya, tadi barisan RK dimulai dengan 4. Terus setiap suku berikutnya diperoleh dengan cara memutarkan suku sebelumnya dan mengurangi 2. Dan menguranginya dengan 2. Lalu mengambil hasilnya dalam modulo MP. Berikutnya kondisinya tuh apa hasilnya nanti harus 0 mod MP. Nah, itu untuk pengujian akhir kan. Untuk menentukan apakah MP MT itu bilangan prima atau bilangan komposit. Uji Lucas Lehmer menggunakan sifat-sifat bilangan Mersenne dan aritmatika modular untuk menentukan primalitas dengan efisien. Dengan pekerja menggunakan barisan tertentu dalam modulo MP. Uji ini menghindari pemeriksaan pembagi MP secara langsung yang akan jauh lebih mahal secara komputasi. Contohnya, M5 sama dengan 2 pangkat 5 kurang kurang 1 sama dengan 31. Nah, ini kita menghitung barisan untuk RK. R1-nya sama dengan 4. Terus R2-nya kan R1 pangkat 2 min 2 mod 31. Nah, R1-nya itu 4, maka 4 dikuadratkan terus dikurangi 2 sama dengan 14 mod 31. Untuk R3 yaitu R2-nya kan 14. Di 14 pangkat 2 min
2 sama dengan 8 mod 31. Untuk berikutnya yaitu R4. R4 sama dengan R3 pangkat 2 min 2 mod 31. Ya, R3-nya 8, pangkat 8 pangkat 2 min 2 sama dengan 0 mod 31. Karena R4 sama dengan 0 mod 31, maka M5 sama dengan 31 adalah bilangan 5. Seperti itu. Lanjut. Contoh 7.14. Pertimbangan bilangan Mersenne M5 sama dengan 2 pangkat 5 min 1 sama dengan 31. Kemudian ini seperti contoh tadi. Kemudian R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 4 pangkat 2 min 2 sama dengan 14 modulo 31. Ya, aku saltik, maaf ya, ini ada itu belum saya hapus. R3 Kejadian kemudian dengan 14 pangkat 2 min 2 sama dengan 8 modulo 31. Dan R4 kemudian dengan 8 pangkat 2 min 2 sama dengan 0 modulo 31. Karena R4 sama dengan 0 mod 31, maka M5 sama dengan 31 adalah bilangan prima. Tes Lukas ini dapat dilakukan dengan cukup cepat, seperti yang dinyatakan sebagai equality berikut. Ini memungkinkan kita menguji apakah bilangan Mersenne adalah bilangan tanpa memfaktorkan dan memungkinkan untuk menentukan apakah bilangan Mersenne yang sangat besar adalah bilangan prima. Sementara bilangan lain dengan ukuran serupa yang tidak khusus tidak dapat diuji. Next. Kak Sal, sinyalnya jelek kah? Iya, Sinyalnya jelek nggak? maaf ya. Oh, tadi melekat-lekat tahu. Tapi nggak apa-apa sih. Lanjut ya. Dikit. Berikutnya Oke, yaitu belum, belum. Belum, belum, belum. kelari 7.13.2. Misalkan P menjadi prima dan MP sama dengan 2P-1 menunjukkan bilangan Mersenne P, dimungkinkan untuk menentukan apakah MP prima menggunakan operasi bit 0 P3. Bukti. Untuk menentukan apakah MP adalah bilangan prima, menggunakan uji Lucas-Lehmer membutuhkan P-1 kuadrat modulo MP. Masing-masing membutuhkan O log MP 2 sama dengan 0 P2 operasi bit. Oleh karena itu, uji Lucas-Lehmer membutuhkan operasi bit 0 P3. Ini telah diajukan sebuah dugaan, namun belum dibuktikan bahwa terdapat bilangan prima Mersenne yang tak terhingga banyaknya. Namun, pencarian untuk bilangan prima Mersenne yang semakin besar telah cukup berhasil. Next. Nggak bisa ya. Meskipun belum ada bukti matematis bahwa ada tak hingganya, ada tak terhingga maaf, ada tak terhingga banyaknya bilangan prima Mersenne, pencarian untuk bilangan-bilangan Mersenne yang semakin besar telah mencapai cukup keberhasilan. Teknologi dan algoritma canggih telah memungkinkan menemukan bilangan prima Mersenne yang sangat besar, seperti yang ditemukan melalui proyek distribusi komputasi besar, contohnya Bit Internet Mersenne Prima Set, atau yang bisa dikenal GIMPS. Dengan kata lain, meskipun kita belum tahu secara pasti apakah bilangan Mersenne berjumlah tak terhingga,
Pencarian dan penemuan bilangan prima Mersenne besar terus berlanjut dengan hasil yang memuaskan. Next. Untuk kesimpulannya, uji Lucas-Lehmer adalah metode efisien untuk menentukan apakah bilangan Mersenne MP sama dengan 2P-1 dengan P merupakan bilangan prima dengan kompleksitas OP pangkat 3. Meskipun belum terbukti ada tak hingga bilangan prima Mersenne, metode ini telah memungkinkan penemuan banyak bilangan prima Mersenne besar. Seperti itu. Sekian dari Kamu saya bilang dulu. untuk Belum, 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 bentar. Ulang, ulang. ulang apa? Kamu ulang, ulang. Satu, dua, tiga. Kesimpulan. Bukan. Yang sekian dari saya. Oh, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Udah Kak Sal, keluar. Keluar. Bye-bye. Dah. Nah, selanjutnya itu adalah tentang sejarah dari bilangan prima Mersenne dan kenapa bilangan sempurna itu kebanyakan genap. Mana ya yang ganjil gitu. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah tentang bilangan prima Mersenne yang tadi udah dibahas Kak Sal itu kan. Nah, jadi bilangan prima Mersenne itu adalah bilangan yang berbentuk MP sama dengan MP-nya ini P-nya di bawah ya. Jadi M P kecil di bawah sama dengan 2P 2 pangkat P-1. Ini lupa dikasih. Sorry ya. Nah, maksud berbentuk ini nih, bentuknya MP sama dengan 2 pangkat P-1. Itu bentuk bilangan prima Mersenne. Di mana bilangan P ini adalah bilangan prima. Maksudnya P adalah bilangan prima, berarti dalam bentuk ini P-nya itu harus prima gitu. Nah, tapi ada suatu catatan. Tidak semua bilangan dalam bentuk ini itu adalah bilangan prima. Jadi, maksudnya tidak semua bilangan dalam bentuk ini adalah bilangan prima tuh gini. Eh, dalam bentuk ini itu tidak menghasilkan bilangan prima semua. Ada salah satu eh, bentuk ini yang menghasilkan bilangan tidak prima, walaupun P-nya itu prima, seperti ini. Ini P-nya kan prima ya, 11 ya. Tapi ketika kita masukkan ke persamaan, itu kan menghasilkan 2047 yang yang berarti 2047 ini bukan bilangan prima. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua bentuk persamaan ini itu menghasilkan bilangan prima gitu. Tetapi jika MP-nya adalah bilangan prima, berarti P-nya pasti prima. P-nya harus prima. Seperti ini. Ini M2 menghasilkan 3. 3 bilangan prima ya. Berarti P-nya itu harus prima juga. Kayak ini M2. 2 itu sebagai P. Nah, P-nya prima dan MP-nya prima. Nah, ini berlaku untuk persamaan ini. Tapi jika P-nya nggak prima kayak ini. Nah, P-nya aja nggak prima. Jadi MP-nya pasti tidak prima. Jadi kesimpulannya, bilangan prima Mersenne itu adalah bilangan prima yang berbentuk MP sama dengan 2 pangkat P-1, tapi persamaan itu tidak selalu menghasilkan bilangan prima. Ada beberapa yang menghasilkan bilangan tidak prima untuk beberapa P gitu. Tapi MP-nya kalau prima, P-nya harus prima. Itu syaratnya. P-nya harus prima. Oke, selanjutnya adalah sejarah dari pencarian bilangan prima Mersenne. Nah, ketika mencari bilangan prima Mersenne ini ada dibagi menjadi 3 era atau 3 zaman lah gitu ya. Nah, zaman yang pertama itu adalah zaman sebelum komputer. Nah, yang kedua adalah zaman pada komputer. Nah, yang ketiga ini adalah zaman internet. Jadi ini komputer tanpa internet gitu.
dan yang ini internet, ada internetnya. Nah, di masing-masing IRA ini ada kekurangannya pasti. Bahkan banyak kelebihan pada zaman semakin maju. Nah, contohnya ini ada pada zaman sebelum adanya komputer, ini sudah dilakukan penelitian sejak zaman kuno. Nah, sebelum tahun 1950 itu sudah ditemukan atau sudah diketahui 12 bilangan prima Mersenne. Masih sedikit kan, masih 12 yang diketahui. Dan bilangan terbesarnya itu eh, terdapat pada tahun 1876. Kemudian pada tahun 1644 itu Mersenne memberikan usulan P untuk 2, 3, 5, 7, 13, 17 sampai ini, tapi P-nya ini ada keliru. Maksudnya ternyata dia melakukan kekeliruan ketika diuji. Contohnya ini, P67 dan 257. Pas dimasukkan ke persamaan MP2 pangkat P-1 itu, dia menghasilkan bilangan tidak prima. Berarti klaim yang dihasilkan Mersenne pada saat itu salah. Kemudian pada tahun 1772, Euler itu menunjukkan bahwa M31 adalah bilangan prima. Dia baru menunjukkan sampai situ. Kemudian tahun 1903 itu kan sudah semakin maju ya. Itu Frankel namanya, dia berhasil memfaktorkan 6 M67 setelah 20 tahun penelitian. Nah, kemudian setelah zaman sebelum komputer itu terjadilah zaman ketika komputer di mana bilangan prima Mersenne itu ditemukan lebih cepat gitu. Nah, ditemukan lebih cepat itu ketika apa? Ketika tahun 1950-an. Nah, salah satu penemunya ya, itu adalah Raphael Robinson. Dia sudah menemukan 5 bilangan prima Mersenne menggunakan apa? Menggunakan komputer Swatch pada tahun 1952. Tapi sebenarnya selain Raphael Robinson itu banyak penemu lainnya yang menggunakan komputer seperti PLSK, LB, IBM 7090, terus Iliad 2 gitu. Kemudian setelah adanya komputer makin berkembang kan zaman itu. Nah, ada di era yang namanya The Great Internet Machine Prime Search. Itu adalah di mana zaman internet lah bahasa kita ya. Nah, itu eh, nama lainnya GIMPS yang tadi udah disebutkan Kak Sal itu, jaringan internet. Nah, didirikan pada tahun 1996 oleh siapa? Oleh George Woodman. Nah, pada era ini itu memungkinkan ribuan komputer terhubung secara online untuk mencari bilangan prima Mersenne. Jadi, karena ada jaringan internet, komputer-komputer itu kan jadi terhubung yang mengakibatkan bilangan prima Mersenne itu lebih mudah dicari. Penemuan signifikannya ada di M ini 43112609 dengan menghasilkan berapa digit ini? 12.978.189.000 digit. Sangat besar. Oh, pada tahun 2008. Itu penemuan signifikannya. Terus pada tahun 2009 itu menghasilkan MP yang keberapa P-nya? P-nya ya nih. 42643801 dengan digit yang sangat banyak itu, guys. Jadi, kesimpulannya The History of the Search Merchant of Prime atau sejarah dari pencarian bilangan prima Mersenne itu dibagi menjadi 3 era, yaitu sebelum adanya komputer, yang kedua pas ada komputer, dan yang ketiga adalah pada jaringan internet. Oke, selanjutnya adalah odd perfect numbers. Kalau kita artikan, perfect numbers ini kan artinya bilangan sempurna. Nah, bilangan sempurna itu apa? Itu bilangan sempurna adalah bilangan positif yang sama dengan jumlah pembagi positifnya, kecuali dirinya sendiri. Nah, ini persamaan bilangan eh, sempurna, di mana disimbolkan dengan N. Ini kan MP ya, rumus MP tadi ya, 2 pangkat P-1. Nah, rumus MP dikalikan dengan 2 pangkat P-1. Itu adalah persamaan untuk mencari perfect numbers. Oke, jadi kebanyakan, bukan kebanyakan, bahkan
bilangan sempurna ini sampai sekarang yang diketahui itu bilangan sempurna genap. Jadi, yang akan saya bahas ini adalah bilangan sempurna ganjil. Apakah ada? Nah, sayangnya sampai sekarang itu belum diketahui apakah ada bilangan sempurna ganjil atau tidak. Dan kalau misal bilangan sempurna ganjil ada, itu mereka harus memenuhi beberapa kondisi ketat atau harus memiliki syarat yang banyak gitu loh. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya itu adalah kondisi ketat ya, yaitu atau syarat-syaratnya apa aja gitu kan. Syarat-syaratnya itu ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama, setidaknya dia harus memiliki 9 faktor prima yang berbeda. Terus harus memiliki 75 faktor. Itu minimal ya, minimal 75 faktor prima kalau misal dihitung dengan memperhatikan kelipatannya. Nah, yang kedua adalah, poin yang kedua maksudnya, itu faktor primanya harus lebih besar, prima terbesarnya harus lebih besar dari 10 pangkat 8. Kemudian, poin yang ketiga adalah bilangan yang misal ada sempurna ganjil, itu harus memiliki komponen atau faktor pangkat prima yang lebih besar dari 10 pangkat 20. Wow. Kemudian bilangan ganjil sempurna itu harus lebih besar dari 10 pangkat 300. Angka dengan 300 digit. Wow. Terus eksponen dalam faktorisasi pangkat prima minimal harus 4. Nah, ini merupakan syarat-syarat ketat untuk memenuhi bilangan prima, bilangan sempurna ganjil gitu. Nah, karena sudah mengetahui syarat-syaratnya, sampai James Joseph Silverster, seorang matematikawan Inggris, tahun 1888 Masehi itu menyatakan bahwa bilangan ganjil sempurna, kalau ada, itu pun sulit gitu ditemukan. Dia gambarkannya itu sebagai sebuah keajaiban karena saking susahnya untuk didapatkan. Karena sampai sekarang itu belum diketahui bilangan sempurna ganjil. Nah, kalau ada pun, dia harus bisa lolos dari semua batasan tersebut. Maksudnya harus bisa lolos dari syarat-syarat yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jadi sampai saat ini pendapatnya itu, pendapat si James, itu semakin terbukti karena pencariannya masih belum menemukan bilangan ganjil sempurna. Nah, jadi apa yang dikatakan James Joseph Silverster ini semakin ke sini semakin betul gitu karena sampai sekarang belum ditemukan bilangan sempurna ganjil. Makanya sampai sekarang semua bilangan sempurna yang diketahui itu adalah bilangan genap gitu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya presentasikan hari ini adalah apa itu sejarah ya? Maksudnya bukan apa itu. Sejarah dari bilangan prima Mersenne dan juga bilangan sempurna. Kenapa tidak ada bilangan sempurna ganjil? Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bilangan prima Mersenne sudah saya sebutkan tadi yaitu yang berbentuk MP sama dengan 2 pangkat P-1, di mana P-nya harus prima. Nah, penelitian tentang bilangan prima Mersenne itu udah dilakukan sejak zaman kuno ya guys. Udah sejak zaman kuno hingga era komputer modern. Sebelum 1950, cuman ada 12 bilangan prima Mersenne yang ditemukan. Seringkali dengan klaim yang tidak teruji. Bilangan sempurna genap terkait erat dengan bilangan prima Mersenne, tapi keberadaan bilangan sempurna ganjil masih menjadi misteri hingga kini. Jadi, kesimpulannya intinya, di mana bilangan prima Mersenne pencariannya itu ada 3 era, yaitu sebelum komputer, pas komputer, dan jaringan internet. Jangan lupa bentuknya MP sama dengan 2 pangkat P-1 dengan P-nya adalah bilangan prima. Nah, yang kedua bilangan sempurna ganjil. Nah, bilangan sempurna ganjil ini sampai sekarang belum diketahui karena harus memenuhi beberapa syarat kalau misal ada. Nah, jadi kesimpulannya eh, bilangan sempurna ganjil, bilangan sempurna itu sampai sekarang semuanya yang diketahui itu adalah bilangan sempurna genap. Begitu. Ah, oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan semoga kalian mengerti. Dan kalau kalian bingung atau kurang memancing ya, kalian boleh chat saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.